Salah satu ciri khas dari Bapak Proklamator Indonesia, Ir Soekarno yang juga adalah Presiden pertama Indonesia, adalah tongkat komando. Di mana dalam berbagai dokumen foto maupun video, dalam banyak kesempatan, Soekarno selalu mengapit sebuah tongkat. Dilansir dari berbagai sumber, Roso Daras, penulis buku, Soekarno, Serpihan Sejarah yang Tercecer, menuliskan, tongkat ini mulai dipakai Soekarno sejak 1952, tepatnya setelah peristiwa demonstrasi tanggal 17 Oktober tahun 1952. Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. 1 tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan 1 tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Soekarno diyakini memiliki tongkat sakti sebagai salah satu pusaka sakti yang sering ia bawa kemana-mana. Tongkat ini dianggap menjadi penyelamatnya dari berbagai upaya pembunuhan yang menyerangnya sampai 7 kali. Bukan sembarangan kayu, ini asal tongkat Presiden Soekarno hingga kesaktiannya hingga Amerika. Dikatakan, tongkat berukuran kurang lebih 53 cm yang terbuat dari kayu pohon kelapa tersebut, pada ujung atas dan bawahnya terdapat tembaga berwarna kekuningan. Soal asal tongkat juga ada yang menyebutkan kayu bahan tongkat Soekarno, terbuat dari kayu pucangkala, memiliki kesaktian secara alami dan memiliki energi karismatik yang tinggi. Dengan tongkat ini membuat Soekarno lebih berkarisma dan juga berwibawa. Versi lain kayu yang dibuat sebagai tongkat bukan sembarang kayu, melainkan kayu pucang kalak. Pucang adalah jenis kayu, sedangkan kalak adalah nama tempat di selatan Ponorogo, atau utara Pacitan. Di pegunungan Kalak terdapat tempat persemayaman keramat. Di atas persemayaman itulah tumbuh pohon pucang. Ada begitu banyak jenis kayu pucang, tetapi dipercaya pucang Kalak memiliki ciri khas. Salah satu cara untuk mengetes keaslian kayu pucang Kalak, pegang tongkat tadi di atas permukaan air. Jika bayangan di dalam air menyerupai seekor ular yang sedang berenang, maka berarti kayu pucang Kalak itu asli. Tetapi jika yang tampak dalam bayangan air adalah bentuk kayu, itu artinya bukan pucang kalak. Pucang biasa. Suatu malam Bung Karno didatangi orang dengan membawa sebalok kayu pohon pucang kalak yang ia potong dengan tangannya. Balok itu diserahkan kepada Bung Karno. Untuk menghadapi para jenderal, kata orang itu. Lalu Bung Karno menyuruh salah seorang seniman Yogyakarta untuk membuat kayu itu menjadi tongkat komando. Pada penulis biografinya Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia, Cindy Adams, Bung Karno berkata bahwa tongkat komandonya itu tidak memiliki daya sakti atau daya linui. Itu hanya kayu biasa yang aku gunakan sebagai bagian dari penampilanku sebagai pemimpin dari sebuah negara besar, kata Bung Karno kepada Cindy Adams pada suatu saat di Istana Bogor. Dalam biografi itu diceritakan, pernah pada suatu saat dalam pertemuannya dengan Presiden Kuba, Fidel Castro. Castro memegang tongkat Bung Karno dan bercanda. Apakah tongkat ini sakti seperti tongkat kepala suku Indian? Kelakar Castro. Cerita lain tentang tongkat Soekarno, adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih, Amerika Serikat pada tahun 1961. Saat itu, Soekarno bertemu dengan Presiden AS Dwight D. Eisenhower dan meninggalkan tongkat komandonya di salah satu ruangan di Gedung Putih. Ketika ia hendak mengambilnya kembali, ia terkejut melihat pengawal-pengawal Presiden AS tidak bisa mengangkat tongkat tersebut. Hanya Soekarno yang bisa mengangkat tongkat tersebut dengan mudah. Kisah lainnya adalah saat seorang politisi Malaysia bernama Maslan Idris berusaha mendapatkan tongkat komando Soekarno dengan cara mistis. Ia mendatangi seorang paranormal bernama Mona Fandey yang menjanjikan bisa menggandakan uangnya jika ia memiliki tongkat komando Soekarno. Maslan Idris percaya bahwa tongkat tersebut memiliki azimat kesaktian yang bisa membuatnya berkuasa di Malaysia. Namun, rencana Maslan Idris gagal total. Ia malah dibunuh oleh Mona Fandey dan 2 rekannya pada tahun 1993. Jenazahnya dipotong-potong dan dikubur di halaman rumah Mona Fandey. Tongkat komando Soekarno pun tidak pernah ditemukan. Tongkat komando Soekarno memang masih menjadi misteri hingga kini. Tidak ada yang tahu di mana letak tongkat tersebut sekarang. Ada yang mengatakan bahwa tongkat tersebut masih ada di tangan keluarga Soekarno. Ada juga yang mengatakan bahwa tongkat tersebut sudah hilang atau rusak.